paradoks pangan dan ancaman eksistensial. Bayangkan sebuah dunia di mana uang tidak lagi memiliki nilai karena Anda tidak bisa menukarnya dengan sepotong roti. Kedengarannya seperti film distopia Hollywood, bukan? Tapi mari kita bicara data, bukan fiksi. Kita hidup di planet yang permukaannya tetap, tapi isinya terus bertambah. Hari ini, populasi dunia menyentuh angka 8 miliar jiwa. Di tahun 2050, angka itu akan melonjak menjadi hampir 10 miliar. Di sisi lain, setiap detik kita kehilangan lahan subur seluas lapangan bola akibat degradasi tanah, pembangunan properti, dan krisis iklim. Inilah paradoks terbesar umat manusia. Kita butuh makan lebih banyak di saat kemampuan bumi untuk memproduksi makanan sedang berada di titik nadir. Selama puluhan tahun, kita telah didoktrin dengan sebuah kebohongan kolektif. Kita diajarkan bahwa kesuksesan adalah bekerja di gedung pencakar langit, memakai kemeja rapi, dan memegang gadget terbaru. Kita memandang sebelah mata pada mereka yang tangannya berlumur tanah dan kakinya terbenam di lumpur. Kita menyebut mereka petani dengan nada yang seringkali merendahkan, simbol kemiskinan dan ketertinggalan. Namun, mari saya beritahu Anda sebuah rahasia yang sedang disembunyikan oleh para investor global dan perusahaan teknologi raksasa di Silicon Valley. Pertanian bukan lagi soal cangkul dan peluh. Pertanian adalah sektor paling futuristik, paling beresiko tinggi namun berimbal hasil tinggi, dan paling krusial bagi kedaulatan sebuah bangsa. Jika energi adalah darah dalam mesin peradaban, maka pangan adalah nyawa dari manusia itu sendiri. Siapa yang menguasai pangan? Dia yang memegang kendali atas dunia. Krisis regenerasi, lubang hitam agrikultur Indonesia. Mari kita persempit fokus ke tanah air kita, Indonesia. Kita sering membanggakan diri sebagai negara agraris. Lagu-lagu masa kecil kita menyebut tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Tapi apakah Anda tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik hijau sawah yang kita lihat dari jendela kereta api? Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dari hasil sensus pertanian 2023, kita sedang menuju jurang kematian petani. Hampir 70% petani Indonesia berusia di atas 40 tahun. Bahkan persentase petani yang berusia di atas 55 tahun terus meningkat drastis. Sementara itu, generasi muda, generasi Z dan milenial yang benar-benar ingin terjun menjadi petani hanya sekitar 2% hingga 5%. Ini adalah alarm bahaya. Kita sedang menghadapi krisis regenerasi yang sistemik. Mengapa? Karena menjadi petani di mata anak muda saat ini dianggap sebagai perjudian yang tidak menjanjikan. Mereka melihat kakek dan ayah mereka bekerja keras dari fajar hingga senja, namun tetap terjerat utang tengkulak, dihancurkan oleh fluktuasi harga pasar yang tidak masuk akal, dan dipukul habis oleh perubahan cuaca yang tidak bisa diprediksi. Namun, disinilah letak opportunity yang gila. Dalam ekonomi, ada hukum dasar, supply and demand. Ketika jumlah produsen atau petani menurun secara drastis, sementara jumlah konsumen atau mulut yang harus diberi makan meningkat secara eksponensial, maka nilai dari komoditas yang dihasilkan akan meroket. Kita sedang berada di ambang era di mana menjadi pemilik pangan adalah menjadi pemilik kekuasaan. Pertanian akan merajalela justru karena kelangkaannya. Sesuatu yang langka adalah sesuatu yang mahal. Mengapa pertanian akan merajalela? 3 fondasi utama. Mungkin Anda bertanya, kenapa sekarang? Kenapa 5-10 tahun ke depan? Ada 3 alasan fundamental mengapa pertanian akan mengalami ledakan besar yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Pertama, konvergensi teknologi, the rise of agritech. Dulu, bertani adalah soal intuisi. Petani menebak kapan hujan turun berdasarkan rasi bintang atau perasaan. Sekarang, kita masuk ke era precision agriculture. Bayangkan sebuah lahan di mana setiap inci tanahnya memiliki sensor. Sensor ini mengirimkan data ke smartphone Anda tentang kadar nitrogen, tingkat keasaman, pH, dan kelembaban secara real-time. Anda tidak menyiram seluruh ladang. Anda hanya menyiram titik yang membutuhkan air. Efisiensi ini memotong biaya produksi hingga 40% dan meningkatkan hasil hingga 200%. Teknologi AI sekarang bisa mendeteksi hama hanya dari foto daun yang Anda unggah. Pertanian berubah dari kerja fisik menjadi kerja data. Kedua,
Pergeseran nilai konsumen, the healthy and conscious movement. Dunia sedang berubah. Konsumen kelas menengah baru di tahun 2030 tidak lagi hanya mencari kenyang. Mereka mencari kualitas, ketertelusuran atau traceability, dan keberlanjutan. Mereka ingin tahu, siapa yang menanam sayur ini? Apakah pakai pestisida kimia? Apakah petani yang menanamnya dibayar dengan layak? Ini melahirkan pasar organik dan pasar premium yang harganya bisa 3 hingga 5 kali lipat dari harga pasar tradisional. Pertanian masa depan bukan soal kuantitas murah, tapi kualitas yang beretika. Dan disinilah margin keuntungan besar berada. Ketiga, geopolitik dan kedaulatan. Food as a weapon. Perang Rusia-Ukraina memberikan kita pelajaran berharga. Ketika jalur gandum terhambat, dunia gempar. Negara-negara sekarang sadar bahwa mereka tidak bisa terus-menerus bergantung pada impor. Singapura yang hampir tidak punya lahan, sekarang menargetkan 30 by 30, memproduksi 30% kebutuhan pangan sendiri di tahun 2030 melalui vertical farming dan teknologi tinggi. Indonesia, dengan kekayaan biodiversitasnya, seharusnya tidak hanya bertahan, tapi memimpin. Investasi besar-besaran dari pemerintah dan sektor swasta akan mengalir deras ke agrikultur, karena ini bukan lagi soal ekonomi, tapi soal pertahanan nasional. Masa depan yang tidak terelakkan, smart, green, and profitable. Mari kita bicara jujur. Alasan utama mengapa pertanian akan merajalela di masa depan adalah karena tidak ada alternatif. Kita bisa berhenti membeli mobil baru, kita bisa menunda membeli baju bermerek, kita bahkan bisa hidup tanpa gadget terbaru selama beberapa tahun. Tapi, tidak ada satupun manusia di planet ini yang bisa berhenti makan selama 3 hari tanpa merasakan penderitaan. Di tahun 2030, wajah pertanian Indonesia tidak akan lagi terlihat seperti yang Anda bayangkan hari ini. Anda akan melihat sarjana-sarjana teknik komputer membangun algoritma untuk irigasi otomatis di pedesaan. Anda akan melihat lulusan desain komunikasi visual membranding produk olahan singkong lokal agar masuk ke rak supermarket di London atau Tokyo. Anda akan melihat sistem blockchain digunakan untuk memastikan bahwa kopi yang diminum orang di New York benar-benar berasal dari petani di pegunungan Gayo, dan mereka mendapatkan bagian keuntungan yang adil. Kita sedang bergeser dari pertanian yang bersifat ekstraktif, mengambil sebanyak-banyaknya dari alam tanpa memikirkan kerusakan, menjadi pertanian regeneratif. Inilah yang saya sebut sebagai gold mine yang tersembunyi. Tanah yang kita anggap kotor itu adalah aset finansial paling stabil di dunia. Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia, diam-diam telah menjadi pemilik lahan pertanian terbesar di Amerika Serikat. Mengapa orang paling jenius dalam teknologi membeli tanah? Karena dia tahu saat teknologi digital mengalami inflasi, nilai tanah dan pangan tetap absolut. Jadi, di pembukaan konten 1 jam ini, saya ingin menantang logika Anda. Jika Anda merasa bahwa masa depan adalah tentang menjadi pegawai kantoran dengan gaji tetap yang tergerus inflasi setiap tahun, mungkin Anda perlu berpikir ulang. Dunia sedang memanggil petani baru. Bukan petani yang terjebak di masa lalu dengan cangkul yang berkarat, tapi agropreneur yang memegang tablet di satu tangan dan benih unggul di tangan lainnya. Petani yang mengerti bahwa krisis pangan dunia adalah peluang bisnis terbesar abad ke-21. Jangan salah paham, perjalanan ini tidak akan mudah. Alam tidak bisa ditebak, birokrasi seringkali rumit, dan infrastruktur kita masih banyak lubang. Tapi, bukankah di mana ada kesulitan, di situ ada peluang emas? Pertanian akan merajalela bukan karena kebetulan, tapi karena tuntutan zaman. Dalam 45 menit ke depan, saya akan menunjukkan kepada Anda peta jalannya. Kita akan membedah sejarah agar kita tidak mengulangi kesalahan nenek moyang kita. Dan kita akan membedah prediksi teknologi agar Anda tidak tertinggal oleh zaman. Kita akan belajar bagaimana mengubah lahan kosong menjadi mesin uang dan bagaimana mengubah stigma miskin menjadi mandiri. Siapkan catatan Anda, karena apa yang akan saya sampaikan bukan sekedar teori akademis, melainkan riset mendalam tentang kemana arah dunia bergerak. Selamat datang di era baru, selamat datang di masa depan pertanian. Dari kejayaan semu menuju kerapuhan sistemik.
Membedah paradoks revolusi hijau 1960 sampai 1980. Kita tidak bisa membicarakan masa depan tanpa membedah luka masa lalu. Mari kita kembali ke tahun 1960-an. Dunia sedang diambang kehancuran pangan akibat ledakan populasi pasca Perang Dunia II. Di Indonesia, kelaparan bukan sekadar ancaman, tapi realita. Disinilah lahir sebuah proyek ambisius global yang kita kenal sebagai Revolusi Hijau. Revolusi Hijau adalah sebuah janji teknologi. Rumusnya sederhana namun mematikan. Gunakan bibit hibrida varietas unggul seperti IR64, siram dengan pupuk kimia sintetis, nitrogen, fosfor, kalium secara masif, dan lindungi dengan pestisida kimia. Secara statistik, ini adalah kesuksesan terbesar Orde Baru. Pada tahun 1984, Indonesia mencapai swasembada beras. Kita mendapatkan penghargaan dari FAO di Roma. Petani kita dianggap pahlawan. Namun, di balik medali emas itu, ada harga ekologis yang sangat mahal yang baru kita bayar hari ini. Revolusi Hijau mengubah pola pikir petani dari bermitra dengan alam menjadi menaklukkan alam. Tanah tidak lagi dianggap sebagai makhluk hidup yang butuh nutrisi organik, melainkan dianggap sebagai wadah kosong yang bisa dipaksa berproduksi dengan suntikan kimia. Data lapangan, pada tahun 1970-an, penggunaan 50 kg urea per hektar mungkin sudah cukup untuk menghasilkan panen melimpah. Namun hari ini, banyak petani harus menggunakan 250 kg hingga 400 kg urea per hektar hanya untuk mendapatkan hasil yang sama. Ini adalah bukti nyata bahwa tanah kita sedang mengalami kelelahan kronis. Struktur tanah berubah menjadi keras atau bantat, mikroba pengurai hilang, dan ekosistem predator alami hancur. Kita menang dalam jumlah panen, tapi kita kalah dalam keberlanjutan. 2. Era transisi, masuknya neoliberalisme dan krisis regenerasi, 1990-an dan awal 2000-an. Memasuki tahun 90-an dan awal 2000-an, wajah pertanian kita mulai retak. Swasembada yang kita banggakan ternyata rapuh. Ketergantungan pada pupuk subsidi mulai membebani APBN, sementara harga gabah di tingkat petani seringkali dipermainkan oleh rantai distribusi yang sangat panjang dan gelap. Di era inilah terjadi transisi besar yang jarang dibahas, pemisahan anak muda dari tanah, pembangunan pabrik-pabrik manufaktur di pinggiran kota dan narasi bahwa menjadi buruh pabrik lebih terhormat daripada menjadi petani mulai merajalela. Pertanian dianggap sebagai pekerjaan kelas 2. Para orang tua petani yang merasakan pahitnya jeratan utang dan fluktuasi harga justru melarang anak-anak mereka mengikuti jejak mereka. Sekolah yang tinggi nak, supaya tidak jadi petani seperti bapak. Ini adalah kalimat yang membunuh pertanian Indonesia perlahan-lahan. Hasilnya, terjadi ledakan urbanisasi. Lahan-lahan produktif di Jawa berubah menjadi perumahan dan kawasan industri. Secara data, setiap tahun Indonesia kehilangan sekitar 60.000 hingga 100.000 hektar lahan sawah produktif. Kita sedang menghadapi situasi di mana pemainnya, petani, menua dan berkurang, sementara lapangannya, lahan, terus disemen. 3. Kegagalan mekanisasi tradisional dan ketergantungan impor. Selama masa transisi ini, kita juga terjebak dalam mekanisasi setengah hati. Kita memberikan bantuan traktor, tapi tidak memberikan pengetahuan manajemen. Kita membangun bendungan, tapi saluran irigasinya tidak sampai ke sawah rakyat. Akibatnya, efisiensi kita sangat rendah. Bandingkan dengan Thailand atau Vietnam, mereka melakukan spesialisasi. Mereka tidak hanya menanam untuk makan, tapi menanam untuk pasar global. Sementara itu, kita masih berkutat pada masalah klasik, pupuk langka saat musim tanam dan harga jatuh saat panen raya. Ketidakpastian inilah yang membuat modal finansial menjauh dari desa. Investor lebih suka menaruh uang di saham teknologi atau properti daripada di tanah pertanian, karena resiko pertanian dianggap terlalu liar dan tidak terukur.
Krisis ini diperparah dengan ketergantungan kita pada impor komoditas dasar, kedelai, gandum, gula, bahkan garam. Kita adalah negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang, tapi kita mengimpor garam. Kita adalah negara tropis, tapi kedelai untuk tempe kita berasal dari Amerika. Ini bukan karena petani kita malas, tapi karena sistem insentif kita yang rusak. Menjadi importir jauh lebih menguntungkan dan cepat kaya daripada menjadi pembina petani di lapangan. Inilah penyakit sejarah yang harus kita sembuhkan jika ingin melihat pertanian merajalela di 2030. 4. Mengapa titik balik itu terjadi sekarang? Lalu, mengapa saya katakan pertanian akan bangkit justru setelah semua kehancuran ini? Karena kita telah menyentuh dasar jurang. Pandemi COVID-19 adalah titik balik pertama. Saat semua sektor lumpuh, hanya pertanian yang tetap tumbuh positif. Orang sadar bahwa Anda bisa hidup tanpa bioskop, tapi Anda tidak bisa hidup tanpa sayuran. Kedua, adanya kesadaran ekologi global. Dunia mulai menuntut produk yang traceable dan hijau. Ini memaksa sistem pertanian kita untuk berubah dari cara lama yang boros kimia menjadi cara baru yang berbasis data dan organik. Sejarah mencatat bahwa setiap kali ada tekanan hebat pada sumber daya alam, disitulah terjadi lompatan teknologi. Kita sedang berada di akhir bab pertanian tradisional dan di awal bab pertanian presisi. Masa transisi ini memang menyakitkan bagi mereka yang menolak berubah. Tapi ini adalah karbet merah bagi mereka yang siap membawa teknologi ke sawah. Sejarah mengajarkan kita bahwa pertanian tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya sedang menunggu generasi baru yang mampu melihat tanah bukan sebagai kotoran, tapi sebagai aset bioteknologi tercanggih di dunia. Ketika sawah berbicara lewat data, revolusi sensor, Internet of Soil. Jika 10 tahun lalu kita bicara tentang Internet of Things di rumah pintar, maka 5-10 tahun ke depan kita akan bicara tentang Internet of Soil. Bayangkan Anda duduk di kafe, membuka aplikasi di ponsel, dan melihat kondisi kesehatan tanaman Anda di lahan sejauh 100 km secara real-time. Di tahun 2030, setiap bedengan atau petak sawah akan dilengkapi dengan sensor mikroskopis yang ditanam di dalam tanah. Sensor ini tidak hanya mengukur air, tetapi juga aktivitas mikroba dan sirkulasi nutrisi. AI akan memberikan notifikasi, tanaman di blok B kekurangan kalsium, segera tambahkan dosis 5% melalui sistem irigasi tetes. Tidak ada lagi pemborosan pupuk, tidak ada lagi penyemprotan pestisida buta. Kita akan bertani secara bedah saraf, sangat akurat, sangat hemat, dan sangat bersih. Inilah mengapa biaya produksi akan turun drastis dan margin keuntungan akan naik tajam. Otomasi dan robotika mengatasi krisis tenaga kerja. Prediksi saya, dalam 10 tahun ke depan, profesi buruh tani akan digantikan oleh operator robot pertanian. Mengapa? Karena tenaga kerja manusia di desa akan semakin langka dan mahal. Robot-robot kecil bertenaga surya akan berjalan di sela-sela tanaman, mencabut gulma secara otomatis menggunakan laser atau pengenal visual AI tanpa merusak tanaman utama. Drone berukuran besar tidak hanya menyemprot, tetapi juga akan memanen buah-buahan dari pohon tinggi dengan lengan robotik yang sangat lembut. Ini bukan lagi soal fisik, tapi soal manajemen armada robot. Ini akan menarik minat anak muda yang mencintai teknologi untuk kembali ke desa. Mereka tidak lagi memegang cangkul, mereka memegang alat kendali jarak jauh. Farm to Fork, runtuhnya dominasi tengkulak. Selama ini, petani hanya menerima 10-20% dari harga yang dibayar konsumen di supermarket. Sisanya habis di jalan dan di tangan perantara. Di tahun 2030, teknologi blockchain akan menghubungkan dapur konsumen langsung ke lahan petani. Saat seseorang membeli sebuah semangka di Singapura, mereka bisa men-scan QR code dan melihat foto petani yang menanamnya di Lampung, kapan semangka itu dipetik, dan berapa persen keuntungan yang langsung masuk ke rekening petani tersebut. Transparansi ini akan menciptakan kepercayaan. Konsumen bersedia membayar lebih mahal untuk produk yang jelas asal-usulnya, dan petani akan mendapatkan harga yang adil. Rantai pasok yang panjang dan gelap akan musnah, digantikan oleh algoritma yang efisien. Bioekonomi, menjual lebih dari sekedar hasil panen.
Pertanian masa depan bukan hanya tentang menjual beras atau cabai. Petani 2030 akan menjadi pengusaha multiproduk. Carbon farming. Seperti yang saya sebutkan tadi, petani akan menjual kredit karbon ke perusahaan industri yang menghasilkan polusi. Lahan pertanian adalah penyerap karbon terbaik. Menanam pohon bukan hanya soal buah, tapi soal menabung udara bersih yang bisa diuangkan. Agrowisata digital. Sawah Anda akan menjadi konten. Dengan teknologi VR, petani dari kota bisa menyewa pohon di lahan Anda, melihatnya tumbuh lewat kamera, dan datang memanennya saat libur akhir pekan. Waste to energy. Limbah pertanian, jerami, kulit buah, tidak akan dibakar. Setiap desa akan memiliki reaktor biomasa kecil yang mengubah limbah menjadi listrik dan pupuk cair kualitas tinggi. Pertanian akan menjadi sistem mandiri energi, sirkular ekonomi. Pertanian sebagai sektor elit. Kesimpulannya, dalam 10 tahun ke depan, kita akan melihat pergeseran status sosial. Jika dulu orang bangga anaknya jadi pegawai bank, di tahun 2030, orang akan bangga anaknya menjadi manajer agribisnis digital. Pertanian akan merajalela karena ia bertransformasi menjadi sektor padat modal dan padat teknologi. Mereka yang masuk sekarang, di masa-masa awal transisi ini, adalah mereka yang akan memegang aset paling berharga saat krisis pangan global benar-benar memuncak. Ingat, emas tidak bisa dimakan, tapi tanah yang sehat bisa memberi makan dunia sekaligus menghasilkan kekayaan yang abadi. Antara food estate, monopoli, dan kedaulatan rakyat. Dilema food estate, solusi atau masalah baru? Kita tidak bisa membicarakan masa depan pertanian Indonesia tanpa menyentuh gajah di dalam ruangan. Food estate. Proyek strategis nasional ini dirancang sebagai benteng pertahanan pangan kita. Logikanya sederhana, buka lahan ribuan hektar, tanam secara masif, dan gunakan korporasi untuk mengelola. Namun, sebagai edukator, kita harus melihat melampaui retorika politik. Riset menunjukkan bahwa proyek serupa di masa lalu, seperti PLG, proyek lahan gambut 1 juta hektar di era 90-an, berakhir dengan bencana ekologis. Mengapa? Karena pertanian bukan sekedar matematika di atas kertas. Kita tidak bisa memaksakan tanaman padi tumbuh di lahan gambut yang asam, hanya karena kita butuh stok beras. Disinilah letak isu kritisnya. Kesesuaian lahan dan kearifan lokal. Masa depan pertanian yang merajalela tidak bisa dibangun di atas pemaksaan ekosistem. Food estate di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara menghadapi tantangan besar dalam hal kesuburan tanah dan logistik. Jika kita hanya mengandalkan model top-down atau dari atas ke bawah, kita beresiko menciptakan ketergantungan baru pada pupuk kimia dosis tinggi dan bibit impor yang dipaksakan. Pertanian masa depan seharusnya berbasis pada agroekologi, di mana kita menanam apa yang cocok dengan tanahnya, bukan memaksa tanah mengikuti kemauan pasar. Ancaman monopoli benih dan pupuk. Isu kritis kedua yang jarang dibahas dalam konten-konten permukaan adalah kedaulatan benih. Saat ini, sebagian besar benih varietas unggul dikuasai oleh segelintir perusahaan multinasional besar. Jika petani 2030 hanya menjadi pengguna benih yang tidak bisa dibenihkan kembali, benih hibrida sekali pakai, maka petani tersebut sebenarnya bukan pemilik bisnis. Mereka hanyalah buruh di lahan mereka sendiri yang membayar royalti setiap musim tanam. Prediksi saya, dalam 10 tahun ke depan, perjuangan petani bukan lagi soal luas lahan, tapi soal hak atas genetika. Pertanian akan merajalela jika petani mulai beralih ke bank benih komunitas dan pemuliaan tanaman mandiri yang dibantu oleh bioteknologi sederhana. Kita harus waspada terhadap model bisnis yang membuat petani kecanduan pada input eksternal yang harganya terus naik. Kedaulatan berarti kita memiliki kunci atas apa yang kita tanam. Konflik agraria dan akses lahan bagi pemuda. Bagaimana pertanian bisa maju jika anak muda tidak punya tanah? Di Indonesia, ketimpangan penguasaan lahan sangat mencolok. Sebagian kecil korporasi menguasai jutaan hektar konsesi, sementara jutaan petani hanya memiliki rata-rata 0,3 hingga 0,5 hektar, atau petani gurem.
Inilah isu kritis yang akan meledak dalam 5-10 tahun ke depan. Tanpa reforma agraria yang nyata, yang mendistribusikan lahan kepada mereka yang benar-benar mau mengolahnya, maka teknologi smart farming hanya akan menjadi mainan orang kaya di kota yang punya modal. Kita butuh model land bank atau koperasi, di mana anak muda bisa menyewa lahan negara dengan harga murah dan jangka waktu panjang untuk dijadikan bisnis agrikultur yang layak secara perbankan, bankable. Mengubah mindset dari petani menjadi manajer bioteknologi. Langkah pertama bagi Anda yang ingin terjun bukan membeli bibit, tapi mengganti definisi petani di kepala Anda. Jangan sebut diri Anda petani, sebut diri Anda manajer ekosistem. Dunia pertanian 2030 menuntut Anda menguasai 3 hal: data, biologi, dan pemasaran. Anda tidak perlu mencangkul sendiri jika Anda tahu cara mengoperasikan sistem irigasi otomatis. Anda tidak perlu stres dengan hama jika Anda mengerti keseimbangan predator alami. Investasi terbesar Anda adalah edukasi. Pelajari prinsip permaculture atau regenerative agriculture. Mengapa? Karena ke depan, tanah yang mampu memulihkan dirinya sendiri adalah aset yang tidak ternilai harganya saat harga pupuk kimia melambung tinggi karena krisis energi global. Strategi komoditas, jangan ikut arus. Jika semua orang menanam cabai, jangan ikut menanam cabai. Di tahun 2030, keuntungan besar ada pada komoditas spesifik atau niche yang memiliki nilai tambah. Functional food, tanaman yang memiliki khasiat medis seperti kelor, jahe merah, atau jamur medis. High-end tropical fruits, manggis, durian musangking, atau alpukat miki yang memiliki pasar ekspor jelas ke China, Jepang, dan Timur Tengah. Komoditas industri, porang untuk bahan kosmetik dan makanan sehat dunia. Riset pasar sebelum menanam adalah wajib. Gunakan alat digital seperti Google Trends atau data ekspor-impor untuk melihat apa yang sedang dibutuhkan dunia 5 tahun ke depan. Bertanilah berdasarkan pesanan pasar, bukan berdasarkan apa yang biasa ditanam tetangga. Membangun ekosistem, kekuatan kolaborasi. Ingat, Anda tidak bisa sukses sendirian di sektor ini. Pertanian masa depan adalah permainan tim. Bergabunglah dengan komunitas petani muda atau startup agritech. Di sana Anda akan mendapatkan akses ke pendanaan atau fintech dan teknologi. Membangun brand. Di era digital, Anda tidak hanya menjual barang mentah, jual ceritanya. Jika Anda menanam beras, ceritakan bagaimana beras itu ditanam tanpa kimia, bagaimana ia membantu lingkungan. Gunakan media sosial untuk membangun personal branding sebagai petani modern. Penonton bukan hanya pembeli, mereka adalah pendukung misi Anda. Langkah 100 hari pertama. Apa yang harus Anda lakukan besok pagi? Cek kadar kesehatan tanah Anda. Uji lab atau tes sederhana. Jangan mulai apapun di atas tanah yang mati. Pelajari satu teknologi sederhana, misal sistem irigasi tetes atau drip irrigation, DIY dari botol bekas atau pipa PVC. Networking, hubungi dinas pertanian atau startup agribisnis setempat, tanyakan tentang program kemitraan. Warisan kita adalah tanah. Sebagai penutup dari konten 1 jam ini, saya ingin Anda merenung. Peradaban besar di masa lalu, Mesir, Mesopotamia, Majapahit, semuanya runtuh ketika mereka gagal mengelola pangan dan tanahnya. Kita sekarang berada di persimpangan yang sama. Pertanian bukan hanya soal mencari uang, meski uangnya sangat besar di sini. Ini adalah soal keberlangsungan hidup spesies kita. Menjadi petani di era 2030 adalah tugas yang paling mulia sekaligus paling cerdas yang bisa Anda pilih. Dunia boleh berubah. AI boleh mengambil alih jutaan pekerjaan kantoran, tapi robot tidak akan pernah bisa menggantikan keajaiban sebuah benih yang pecah menjadi kehidupan di dalam tanah yang subur. Masa depan ada di tangan mereka yang mau mengotori tangannya, namun tetap menjaga pikirannya tetap tajam dan inovatif. Saya menantang Anda, mari kembali ke tanah, bukan untuk mundur ke masa lalu, tapi untuk memimpin masa depan. The future is green. The future is agriculture.